Nih, kita bahas di sini pada kesempatan hari ini di posisi mana Bu yang kita bahas? Anak pada orang tua atau orang tua pada anak? Hah? Apa yang kita bahas pagi ini Bu? Anak pada orang tua. Nanti kalau orang tua pada anak nanti itu pembahasan parenting nantinya. Saya nggak bahas itu. Saya bahasnya dari posisi anak pada orang tua. Nah, bagaimana cara melahirkan kedua orang tua? Yang pertama, menuruti perintah kedua. Dituruti perintah apapun dengan syarat selama mampu dan yang kedua bukan maksiat. Menuruti perintah orang tua apapun selama apa? Mampu dan yang kedua apa? Bukan maksiat. Misalnya nih, orang tua sudah sembuh, dia minta supaya dirawat sama anak pertamanya. Anak pertama mampu atau tidak? Pertama tadi syaratnya apa tadi? Mampu. Kalau mampu, berarti dia jalani itu. Yang kedua, ini maksiat atau bukan? Kalau ini bukan maksiat, berarti dijalani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ridho Rabbi fi ridho walidi, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi." Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka Orang tua. Ikuti saja. Tadi ada catatan selama bukan maksiat. Bisa jadi ada maksiatnya bentuknya zalimi orang lain, ya tidak diikuti di situ. Sampai perintahnya untuk berbuat syirik tidak diikuti di situ. Ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kisah ini tentang surat Luqman ayat 15. Kan disebutkan dalam ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu memaksa untuk berbuat syirik, mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu ikuti, jangan taati keduanya. Tapi ingat, tetap pergauli mereka, berbakti kepada mereka dengan cara yang baik. Saat Nabi Waqqas suatu saat dia masuk Islam, ibunya tak terima. Ibunya mengancam tidak akan makan, tidak akan minum. Bahasa kita mogok makan, mogok minum. Sampai apa? Sampai saat Nabi Waqqas balik lagi ikuti ajaran nenek moyangnya. Karena saat Nabi Waqqas memutuskan masuk Islam, orang tuanya tidak terima. Namun saat tetap memutuskan, saya tetap pada prinsip saya. Saya tidak akan ikut ibu saya. Ibu saya mau nggak makan, tidak biarkan aja. Kenapa? Karena disuruh berbuat maksiat itu. Dia suruh balik lagi ikut ajaran orang musyrik. Dia nggak mau. Makanya lagi jalankan ayat tadi. Fala tuti'huma. Kalau disuruh berbuat syirik, jangan taat. Akhirnya bukan karena prinsipnya saat Nabi Waqqas, orang tuanya yang ngalah, tetap makan juga. Tetap makan. Nah, terus cara berbakti lagi yang kedua, tidak menyakiti hati orang tua. Tidak menyakiti hati orang tua. Di antara bentuknya itu yang Allah itu ingatkan tentang perkataan ketika mendapati orang tua sudah berada pada usia tiba, fala taqul lahuma uff. Jangan sampai berkata uff. Ini nggak perlu diterjemahkan meneternak. Bukan matok nggak boleh, berarti boleh. Ya, berarti mati-mati boleh. Bukan. Uff itu kata para ulama tafsir Ibnu Katsir, Al-Tabari dan yang lain itu katakan pokoknya setiap
bisa ucapan, bisa sindiran, bisa cuma bilang, itu aja tuh. Ini gak jadi satu kata. Ini gak jadi satu kata. Apalagi kalau sampai bilang, dasar cerewet. Itu satu kata tuh namanya. Sudah dua kata tuh, dasar cerewet tuh. Ini tadi saja ungkapan. Misalnya kalau ada anak itu kadang kalau disuruh itu, gitu. Kalimat ini nggak usah ikut terjemahin. Ini sudah menunjukkan kan nggak mau respon. Iya kan? Kalimat nggak mau respon, kalimat nggak mau manut. Itu yang dimaksud dengan tadi. Fala taqul lahuma Jadi jangan terjemahkan tekstual. Oh berarti yang lainnya masih boleh. Yang lainnya masih boleh, Bu. Kata para ulama, ini adnal kalam, ini perkataan yang paling ringan, Bu. Untuk menunjukkan dia tidak setuju dengan orang tua, dia buat orang tuanya marah, dia buat orang tuanya kecewa gara-gara kalimat ini, Bu. Dan Allah gandengkan ini dengan keadaan orang tua yang sudah kibar. Kibar itu apa? Sepuh. Pikun. Pertanyaannya, orang tua kalau masih kuat, sehat, keadaannya sama nggak dengan keadaan sudah sepuh? Enggak. Ya bahasa kita pensiun deh. Enggak. Hah? Sama atau tidak, Bu? Enggak. Lebih angka yang mana Bu diatur? Yang sepuh. Hah? Yang sepuh. Yang mana, Bu? Yang sepuh. Sampai ada yang nggak kuat, wes masuk panti jompo aja. Iya. Saya urus aja tuh. Yang berat itu ketika sepuh. Pada saat udah pikun anak itu, dia tidak beberapa saudaranya. Waktu itu curhat ke saya, ada konsultasi. Diceritakan tentang keadaan bapaknya. Dulu bapaknya itu punya jabatan tinggi. Dia ASN bapaknya. Jabatan tinggi, jadi dulu dia bos. Keadaan ketika kecil biasa-biasa saja, anak-anak biasa-biasa saja. Pas sudah pensiun, sudah pensiun, berarti tidak jadi bos lagi. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, ini saya mau perintah siapa lagi ya? Bapaknya kayak gitu. Perintah siapa lagi ya? Ada istrinya, Bu. Istrinya pokoknya nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kalau mau ngaji, nggak usah ngaji lagi ke luar-luar. Dengan saya saja. Akhirnya di rumah jadi ustaz. Anaknya sudah berani ustaz. Bapak saya itu, ya kalau dari ilmu ya biasa-biasa saja dia. Ibu saya selalu tekan sekali. Pokoknya harus di rumah atau mau belajar, pokoknya tidak dia. Dulu bapak itu gimana sih? Dulu bapak itu bos besar. Oh gitu. Oh berarti sekarang keadaannya sudah pensiun, sudah makin sepuh. Iya Ustaz. Akhirnya keadaannya dulu dia bawa lagi cuma ketemu istrinya kalau gitu. Jadi istrinya nggak boleh kaji kemana-mana. Mungkin ada kajian di kampus ini sudah dibaca. Nggak boleh nonton live juga, Bu. Sudah dengan saya aja. Nah, terus saya ingatkan tentang pembahasan ini. Ini kan Allah kaitkan tentang usia sepuh, kemudian alat takut. Jangan berkata-kata tadi. Saya bilang, mohon maaf Bu, ada kakaknya, adiknya itu ada dengan semuanya. Bapak itu sudah berubah karena posisinya sudah beda lagi. Sekarang sudah pensiun. Dia tetap masih kerja sama seperti dulu, jadi bos. Siapa yang bisa diperintah? Jadi ibumu. Akhirnya jadi ibu saja disuruh-suruh terus kayak gitu. Dan saya cuma bilang, sudah sabar-sabar saja. Ustaz, kami boleh bantah bapak kami itu bilang gak usah pulang ngaji. Jangan. Ini lebih parah lagi nih. Terus bilang ibu juga sabar-sabar. Karena bapak seperti ini. Kan kondisi sudah berubah. Sudah, kamu sabar-sabar. Sudah gak usah banyak dulu. Sudah biarin aja dulu gitu. Biarin aja dulu. Anak-anak tahan diri, bilang ibu juga tahan diri, makanya kayak gini sekarang nih. Keadaannya beda ketika dia masih muda, ketika dia masih tua. Maka perlu jaga lagi kata-kata
Juraij. Ketika dia lagi sholat sunnah, ibunya manggil-manggil, Juraij, Juraij. Apa yang ada dalam pikiran Juraij? Saya lanjut sholat atau panggilan ibu saya? Juraij pilih lanjut sholat aja. Ibunya panggil lagi, Juraij, lanjut sholat lagi dia gini. Sampai yang ketiga, Juraij, dia pilih lanjut lagi. Kemudian keluar kalimat dari ibunya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu akan melihat wajah-wajah wanita macul. Astagfirullah. Marahnya nih sama si Juraij. Ternyata benar-benar kejadian. Si Juraij sudah dapat fitnahan, dia itu hamil seorang perempuan. Kemudian dia dipanggil raja. Setelah rumah ibadahnya itu dihancurkan. Kemudian ditarik di Juraij. Orang-orang pada nonton dia itu ketika mau dibawa di hadapan raja. Lantas wanita terdakwa itu ada di depan. Juraij senyum. Dia senyum kenapa? Ingat doa ibunya tadi. Artinya terkabul. Di sini ada pelajaran lagi di sini. Di samping ada perintah orang tua dibandingkan ibadah sunnah, didahulukan perintah orang tua. Juga di sini ada pelajaran, ya. Kalau memang dalam kondisi ibadah sekalipun, kalau itu ibadah sunnah masih boleh dibatalkan, kecuali kalau kita lakukan ibadah wajib. Kalau ibadah itu kondisinya ibadah wajib bisa keraskan suara. Atau ketika mau turun rukuk, bangkit, sujud, suaranya dikeraskan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Oh, ini lagi sholat nih. Sehingga orang tua tahu. Atau ada juga dengan baca tasbih. Ya, dengan baca tasbih bagi laki-laki, dengan perempuan itu dengan menepuk tangan. Dan ini juga sebagai isyarat kalau kita dalam kondisi mengingatkan orang. Ini bukan hanya menegur imam keadaannya, tapi lagi mengingatkan orang bahwasanya saya sedang sholat. Lalu yang terakhir, bagaimana berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang jelas masih tetap ada. Sekarang caranya, saya sebutkan hadisnya tadi. Hadis yang pertama dari Abu Usaid Malik bin Rabi' As-Sa'idi. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi SAW itu menjawab, "Iya, masih tetap ada." Kemudian disebutkan bentuknya adalah, ibu bisa catat ini kalimat di hadis. As-salatu alaihima, doakan kedua orang tua. Terus Nabi spesifikkan lagi ini, doanya bagaimana? Wastighfaru lahuma. Bentuk doanya adalah mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Di antara bacaan ini bisa baca, bisa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan bisa baca seperti dalam doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Terus yang kedua, wa infatu ahdihima min ba'dihima. Penuhi janji orang tua. Penuhi janji orang tua setelah dia meninggal. Penuhi janji orang tua setelah dia meninggal. Kemudian yang ketiga, wasilaturrahim, jalin hubungan silaturrahim allati la tusau illa bihima. Yang itu mesti disambung. Apalagi dengan keluarga yang sudah putus hubungan atau dengan keluarga yang masih ada konflik. Terus yang keempat, wa ikram shadiqihima, memuliakan teman dekat orang tua. Memuliakan teman dekat orang tua. Dulu nih misalnya, ya ibu kita dulu tuh kalau pergi kemana-mana, ini bareng temannya ini nih, circle-nya itu ini nih. Sudah tahu ibunya ini kalau jalan tuh ada 5 orang, 5 ini masih ada.
Ibnu Umar pernah melakukan hal ini. Dulu bapaknya Umar punya temannya ini punya anak. Tapi masih statusnya muda. Pak, statusnya itu Arab Badui, jadi bukan golongan yang terhormat, bukan. Ketika bertemu dengan anak dari temannya ini, Ibnu Umar kasih pinjam kendaraan, Ibnu Umar kasih memberikan surbannya, kasih pada Arab Badui ini. Orang-orang heran, orang-orang bilang, Ibnu Umar, kamu berbuat biasa saja, mereka senang kok. Dia senang kok. Kemudian Ibnu Umar itu sampaikan, Inna abar irisilatul waladi ala uti abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti berbuat baik adalah seorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Sudah berapa amalan tadi, Bu? 4 ya? Nanti satu apa? Mendoakan. Spesifiknya memintakan ampun. Yang kedua, Penuhi janji. Penuhi janji. Yang ketiga, Jalin silaturahim. jalin silaturahim, ya, yang mesti disambung. Yang keempat, Memuliakan teman dekat. Sekarang yang terakhir, yang kelima, hadisnya di pembahasan hadis yang berbeda dari hadis Abdullah bin Abbas tentang saat ibadah. Ibunya dulu meninggal dunia saat tidak ada. Terus saat ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah, ibuku meninggal, saya tidak ada di tempat. Apakah manfaat jika saya bersedekah atas nama ibu saya? Kemudian Rasulullah SAW, ya boleh, silakan. Berarti amalan yang kelima, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Bisa jadi bentuknya sedekah, bisa jadi memberikan mushaf Al-Quran, dia niatkan untuk wakaf. Bisa jadi uangnya dia sumbang untuk masjid, kemudian dia niatkan untuk orang tua. Bisa lagi nih, ini momen saat ini ibu sekalian, bersedekahnya bentuknya berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Boleh. Dalam fatwa Al-Azhar Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ketika ditanyakan tentang kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, mereka katakan sedekah pada orang meninggal dunia itu manfaat. Di antara bentuk sedekah itu adalah berkurban. Maka berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia juga manfaat. Berarti total amalannya semua ada berapa, Bu? 5. Tinggal pilih 5-5-nya tadi. Kalau bisa lakukan 5-5-nya, kalau orang tua sudah meninggal dunia, sangat-sangat bagus. Baik, itu saya yang kami sampaikan pagi hari ini. Ya, nanti di pertemuan berikutnya lagi kita akan bahas tentang berbagi lagi yang lainnya, termasuk juga tentang masalah silaturahim dan seterusnya. Silakan jika ada pertanyaan, semoga. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan berkaitan dengan keikhlasan dalam memberikan sedekah, Ustaz. Kalau kita biasanya berikan sedekah, titip sedekah ke panti asuhan untuk anak-anak yatim itu selalu disuruh menuliskan minta doa apa gitu, Ustaz. Ya. Nah itu gimana dengan keikhlasan? Boleh saja. Terus kedudukan doanya dengan doa kita sendiri, doa sendiri. Tidak apa-apa. Tujuannya supaya anak yatim tadi mendoakan kita kan? Iya. Ya, karena doa anak yatim doa yang mustajab juga. Boleh manfaatkan seperti itu, tidak masalah. Iya. Baik, berikutnya lagi silakan. Aduh, peraturan ngerti tak kita. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin menanyakan, setelah katanya kewajiban orang tua menafkahi anak itu sampai usia balik, ya Ustaz. Menafkahi anak Sampai usia balik. Iya. Tapi kenyataannya pada zaman sekarang ya, anak di usia tersebut itu masih belum mandiri, masih punya kata kuliah dan sebagainya. Itu dianggap sebagai dosa anak atau tidak, Ustaz? dianggap sebagai Dianggap sebagai dosa anak atau
Tidak, karena memang anak belum mampu. Nah, kalau orang tua pada anak tetap ada ketika anak belum mampu kerja dan belum punya penghasilan, maka tetap meskipun sudah balik. Bisa kemarin ada yang nikah tapi pas ijab kabul enggak satu nafas, ada jeda sedikit. Apakah sah nikahnya? Ini yang lagi viral. Ada beberapa ustaz sudah jawab, dalam konsep yang lain masih sah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, ya ijab kabulnya memang tidak ada jeda. Tapi kalau jedanya itu ada unsur cuma satu nafas saja, Allah Akbar, itu masih dianggap bersambung. Bagaimana hukumnya melakukan akad nikah bagi pengantin muslim? Ini di mana anaknya ini Gen Z, dilakukan di candi atau termasuk juga di tempat semacam itu. Saran saya tidak dilakukan di tempat seperti ini. Ya, kenapa tidak dilakukan di masjid? Kenapa tidak dilakukan di rumah? Sederhana, ya. Kalau di sini kan asalnya, mohon maaf, tempat seperti ini tempat peribadatan orang lain. Ya, perlu kita lakukan di sini. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Ya, silakan. Punya anak? Ya, cucu. Kita bantu akikahnya. Anak nggak mau, terus kurban. Oke, anak yang tadi mau diakikoi umur berapa sekarang? 1 tahun. 1 tahun berarti ibunya sudah lewati masa nifas, sudah selesai masa nifas ibunya. Maka kalau anak itu belum balik, ya, belum balik, maka selama orang tuanya itu masih mampu untuk akikoi, disarankan tetap akikoi. Ketika lahir, orang tua dari sisi finansial mampu atau tidak? Belum. Kalau tidak mampu sama sekali untuk wujudkan akikoi, maka jadi gugur. Ya. Tapi kalau dia mau tunaikan, ya selama belum balik, silakan untuk tunaikan. Sekarang masih bisa. Nah, dapat juga besok nih. Mana yang didahulukan, akikah dulu ataukah kurban? Kalau saran saya, kalau punya rezeki berlebih, dua-duanya boleh. Itu lebih bagus. Kalau dia bisa pakai pendapat akikah sama kurbannya jadikan satu dengan satu niat. Satu kami bisa. Ya. Tapi sebenarnya pada terjadi di masa Rasulullah SAW punya cucu Hasan dan Husain. Ketika mereka akikah, SAW yang nanggung. Jadi kalau sumbangnya yang nanggung masih boleh. Anaknya nggak mau, tinggal dipahamkan. Ya sudah, kalau nggak mau, ya coba dibantu untuk besok kurban, nggak masalah. Niatkan saja, gabungkan antara akikah dengan kurban, bisa dengan satu hewan, ya diperbolehkan. Ya. Ada lagi, silakan. Kita tadi ada titipan pertanyaan, bagaimana hukumnya untuk membadalkan haji untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada biasanya bagaimana? Baik. Yang jelas badal haji, badal umroh ada tuntunan. Dalilnya jelas. Kemudian badal haji atau badal umroh, syarat pertama boleh dilakukan oleh orang yang sudah umroh atau sudah haji. Kalau haji Bu, sekarang dia berangkat, tidak bisa diniatannya sekarang berarti. Sekaligus dua nggak bisa. Berarti nanti kalau haji berikutnya lagi. Tapi kalau umroh masih bisa. Umroh sekali perjalanan, dia sudah tunaikan umroh selesai, kamu waktu pulang. Di waktu menunggu, dia bisa pergi ke Taif. Atau pergi ke Ciarwana. Atau mungkin ada yang biasanya lakukan ada travel itu yang pergi ke Taif. Pulang dari Taif itu nanti mampir di Qardul Manazil. Bisa juga ambil mikot di Taif. Ya, kemudian nanti dia lakukan umroh lagi. Jadi kalau umroh masih bisa 1 kali perjalanan. Dia umroh berulang kali, umroh kedua niatkan untuk orang tua. Nah, jadi badal itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang pernah umroh atau orang yang
Kalau ini tidak ada, anak-anak disunahkan untuk badalkan dari harta mereka. Hah? Menunggunya lama. Masalah menunggu kapan-kapan kita bahas. Ya. Menunggunya yang bisa pakai haji plus, bisa pakai haji reguler, bisa pakai forodha. Terus, yang kedua, kalau orang tua belum kena wajib haji atau belum kena wajib umroh, maka bagi anak cuma disunahkan saja untuk badalkan. Cuma disunahkan saja untuk badalkan. Terus yang ketiga, orang tua sudah pernah haji, sudah pernah umroh, maka untuk keadaan ketiga ini tidak perlu dibadalkan kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat silakan dibadalkan, kalau tidak ada wasiat tidak perlu dibadalkan. Tiga keadaan ini yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah bisa dijadikan patokan kapan boleh badal umroh atau badal haji. Gitu. Ada lagi? Sampai Gitu. berarti termasuk tak? Yang tadi Adiko Ada yang itu. atas nama anak saja dia mau diadikoi. Oke. Ada lagi? Rasetok. Apabila pakaian basah kemudian dilapis dengan celana panjang lagi sebelum pakai gamis, apakah gamis tersebut boleh dibawa sholat? Namun yang mbaknya bisa maju ya tadi. Nah, yang nanya ini tadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi pertanyaan saya, semisal pakaian dalam kerja itu kan kena najis. Bagian apa? Pakaian dalam. Ya. Tapi masih terkena najis itu basah kena najis atau ada terkena air biasa gitu Ustaz. Kemudian setelah pakaian dalam, dalam sana panjang pakai gamis. Ya. Yang saya tanyakan itu, apakah gamisnya dapat dipakai sholat atau harus diganti dengan baju yang baru? Maaf, ini pakaian dalamnya kan? Berarti pakaian dalamnya harus dilepas kalau mau melaksanakan sholat. Gamisnya Yang kena najis yang mana? yang pakaian dalam dan pakai celana panjang lagi bukan gamis. Iya, yang kena najis kamus yang mana? Pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya tidak boleh dibawa ketika sholat. Keluarnya boleh. Pakaian luarnya nggak kena najis kan? Nggak kena. Yakin nggak kena? Boleh dipakai untuk sholat. Apa? Pakaian luarnya ragu terkena atau tidak gitu. Kalau pakaian luarnya kena najis, yaitu gamisnya lagi kena, berarti harus pakai gamis yang lain. Kalau nggak dicuci. Kalau masih belum yakin itu bisa. Apa? Tidak yakin gamisnya itu terkena. Nah, berarti ya. Ragu-ragu. Ada nggak tanda bahwa rasa warna pada gamisnya ada najis? Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti pakaiannya suci, boleh dipakai. Gitu. Bisa yakinkan seperti itu. Nah, Oke. Baik, tadi ada maksud? Kapan terkena wajib? Yang jelas kalau tadi saya sebutkan kasusnya, misalnya panggilan hajinya 2024. 2023 sudah meninggal. Berarti kan harusnya berangkat 2024. Itu yang dikatakan sudah terkena wajib haji. Tapi nggak kesampaian karena sudah meninggal lebih dulu. Maka kalau ada harta peninggalan dan peninggalannya dipakai untuk badan. Gitu. Ada lagi kan? Ada lagi ibu yang tanya. Ustaz, saya tanya boleh ya? Ya. Kalau misalnya kondisi memang orang tua itu kan memang mungkin agak susah ya kita sebagai anak itu. Mungkin kita maksudnya itu untuk kebaikan orang tua. Cuman misalnya orang lain nggak setuju, misalnya kayak kondisi orang yang sudah nggak bisa jalan, mungkin pakai pampers apa itu kan sebenarnya untuk kebaikan mereka. Cuman cara apa ya, yang menurut kita baik untuk mereka tuh kadang menolak, mungkin kadang keberatan gitu. Nah itu apa termasuk yang tadi? Tinggal masalah komunikasi saja. Ya, berusaha untuk jaga perasaan orang tua, ya supaya orang tua termasuk dari sikap. Ini kita tidak ngomong, cuma dari sikap saja. Itu bagaimana supaya mereka itu bisa terima, tidak
Ya. Kabulkan setiap kebaikan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amal. Kami mohon kepadamu ketakwaan, senantiasa menjalankan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Dan kami mohon kepadamu sifat ifah, agar diberikan kesucian diri, terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari hal yang diharamkan. Dan kami mohon kepadamu juga sifat ghina, qanaah, menerima, yaitu bersyukur dengan setiap pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada diri kami, karuniakanlah kepada pasangan kami, karuniakanlah kepada anak dan cucu kami sebagai qurrata a'yun yang senantiasa bahagia karena semakin taat kepadamu, dan jadikanlah kami imam, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami petunjuk agar tidak condong pada kesesatan. Condongkanlah kami kepada jalan yang lurus, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi karunia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal-amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.